Halo sejawat, kembali lagi ke channel 1 Siklus Sirkadian, dan sekarang kita akan belajar mengenai algoritma dari bradikardi. Ini merupakan episode kelima dari sebuah playlist, yaitu ACLS Prep Series, sebuah playlist yang menyiapkan kita untuk mengikuti kursus Advanced Cardiac Life Support. Nah, untuk mulai, kita kenalan dulu dengan bradikardi, atau dari katanya bradi yang artinya kurang, dan kardia yang mengacu ke jantung. Jadi denyut jantungnya itu kurang dari denyut jantung normal. Normalnya 60-100, denyut jantungnya kalau kurang dari 60 kali per menit itu disebut bradikardi. Bradikardi ini ada beberapa pembagian, yaitu yang pertama adalah bradikardi fisiologis. Itu berarti normal, fisiologis, sesuai dengan fisiologi tubuh kita. Biasanya pada biasanya pada orang-orang yang memang atlet, yang memang jantungnya itu bagus, jadi ketika beristirahat, denyut jantungnya bisa lebih rendah daripada denyut jantung orang normal. Juga ada yang klasifikasi patologis, yaitu bradikardi yang disebabkan oleh penyakit-penyakit. Bradikardi juga dibagi lagi, ada yang simptomatis, yang menimbulkan gejala. Gejalanya apa? Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Dan ada yang bradikardi yang tidak menimbulkan gejala, atau asimptomatis. Jadi dibagi secara garis besar ada dua klasifikasi, yaitu berdasarkan etiologinya, apakah dia fisiologis atau patologis, dan apakah dia menimbulkan gejala atau tidak. Simptomatis atau asimptomatis. Nah, kita kenalan dulu dengan bradikardi yang bakal sering kita temui di klinis, yaitu contoh-contoh gambaran EKG bradikardi. Ini ada EKG bradikardi sinus. Sinus itu artinya dia iramanya berasal dari sinus, jadi ada gelombang P yang mengawali kompleks QRS. Dan bradikardi, dilihat dari mana bradikardinya, yaitu interval gelombang R dan ke gelombang R selanjutnya. Jadi interval gelombang R ke gelombang R selanjutnya itu lebih dari 5 kotak. 5 kotak sedang ini. Kenapa 5 kotak sedang? Karena cara menghitung heart rate itu adalah R to R ratio, atau dari jarak R1 ke R2, R selanjutnya, itu 300. 300 dibagi jarak R ke R. R ke R, di sini misalnya, kenapa diambil kotak 5? Yaitu kalau misalnya kotaknya itu 5, berarti dia 60. Jadi kalau dia jaraknya lebih dari 5 kotak, itu berarti sudah pasti heart rate-nya di bawah 60. Kita ambil cut off-nya 5 kotak sedang. Nah, ini ada yang patologis, third degree AV block atau AV block derajat 3. Kita bisa lihat di sini bahwa terjadi AV disosiasi. Apa itu AV disosiasi? Yaitu si P ini itu berjalan sendirian. Nah, QRS-nya di sini. Jadi P dan QRS itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi kompleks QRS itu tidak ada hubungannya dengan P. Jadi P-nya jalan sendiri, QRS-nya jalan sendiri. Itu artinya terjadi putus hubungan dari sinus ke ventricle. Jadi yaitu jalan sendiri-sendiri. Third degree AV block. Nah, yang ketiga ini kita nggak bisa lihat ada gelombang P. Jadi ada gelombang QRS-nya. Ada gelombang QRS-nya, tapi kita nggak lihat di setiap kompleks QRS ini nggak ada P-nya kan. Nah, berarti irama ini tidak berasal dari sinus. Ini adalah junctional bradikardi. Jadi bradikardi yang iramanya berasal dari junction. Oke, untuk secara klinisnya, gampangnya kita treat bradikardi ini adalah kita tentukan dulu apakah gangguan tersebut ini disebabkan oleh bradikardi atau masalah di jantung atau kondisi fisik lainnya. Misalnya pasiennya sudah shock hipovolemik yang stadium lanjut, jadi pasiennya sudah dikompensasi, itu heart rate-nya juga tentu pasti turun. Jadi kita harus tentukan dulu apakah gangguan tersebut disebabkan oleh murni jantungnya atau ada kondisi fisik lainnya. Lalu kita cek apakah ada gangguan hemodinamik dan perfusi jaringan. Ini artinya apakah pasiennya itu menimbulkan gejala atau tidak. Gejalanya apa? Yaitu ini, ada hipotensi, penurunan kesadaran, PANKES, tanda-tanda shock, misalnya CRT-nya memanjang atau akralnya dingin, nyeri dada iskemik, nyeri dada yang terlokalisir di daerah-daerah penjalaran yang khas nyeri dadanya itu berasal dari jantung, lalu gagal jantung akut, yang biasanya itu pasiennya mengalami kesulitan bernapas, lalu ada suara ronki di basal paru. Kalau misalnya kita tentukan adanya gangguan hemodinamik dan perfusi jaringan, langsung kita tangani. Tanganinya dengan apa? Ya ini, kita lanjut ke algoritmanya dulu. Algoritma bradikardia pasien dewasa. Kita belajar satu-satu ya. Pertama, pasien datang. Kita nilai kesesuaian dengan kondisi klinis. Biasanya pasien bradiaritmia itu denyut jantungnya tuh di bawah 50 kali per menit. Oke,
pasien datang, lalu yang pertama kita lakukan adalah tentunya ABC. ABC dulu pastikan patensi jalan nafas, berikan bantuan nafas jika perlu, terapi oksigen kalau misalnya pasien mengalami sesak atau penurunan dari saturasi oksigen, lalu kita perlu pasang monitor. Monitornya apa aja monitor? Yaitu yang paling dasar-dasar dulu yaitu tensi, nadi, lalu saturasi oksigen, dan kalau ada pakai monitor EKG. EKG-nya kalau bisa pakai langsung EKG 12 lead kalau tersedia. Nah, untuk di fase ini kita juga selain memastikan ABC-nya aman, kita juga berusaha untuk mengidentifikasi penyebab dasarnya. Penyebab apa yang bisa menyebabkan pasien bradikardi? Itu misalnya pasien infak miokard, serangan jantung. Itu bisa menyebabkan bradikardi. Pasien dengan obat-obatan atau racun, misalnya CCB, penghambat kanal kalsium, beta blocker, atau obat digoksin. Pasien hipoksia, dan pasien gangguan elektrolit, misalnya pasien hiperkalemi. Setelah kita identifikasi dan kita berusaha treat penyebab dasarnya, kita cek lanjut ke selanjutnya. Apakah bradiaritmia ini persisten dan menyebabkan gangguan-gangguan, yaitu misalnya hipotensi, perubahan status mental akut, tanda syok, nyeri dari iskemik, dan gagal jantung akut. Apakah menyebabkan itu? Kalau misalnya enggak menyebabkan itu, jadi pasiennya tenang-tenang aja, cuma bradiaritmia aja, ya kita monitor dan observasi. Kalau misalnya ternyata pasiennya mengalami hal tersebut, kita berikan obat. Obatnya apa? Yaitu first line-nya adalah atropin. Kita berikan atropin, dosisnya berapa nanti. Nah, kalau misalnya atropinnya itu tidak efektif itu artinya kalau dibeli atropin, dia tidak kunjung naik, heart rate-nya tetap segitu-segitu aja. Biasanya pada pasien-pasien dengan heart block yang high degree. Jadi misalnya AV block derajat 2 tipe 2 atau AV block derajat 3. Itu biasanya pemberian atropin tidak efektif. Itu kita bisa pertimbangkan pemberian pacu jantung transkutan atau transcutaneous pacing yang akan aku jelasin selanjutnya. Bisa kita berikan dopamin infus atau epinephrine infus. Juga jangan lupa, karena ini sudah lumayan susah, ya kita harus pertimbangkan konsultasi ahli dan juga pacu jantung transvena. Nah, ini untuk obat-obatannya tadi. Sebenarnya bradikardi itu lumayan gampang. Gampangnya kenapa? Karena algoritmanya itu lumayan lurus gitu, nggak ada belok-beloknya. Kalau misalnya pasien bradikardi, obatnya satu, atropin. Masukin dulu atropin. Atropin secara intravena. Dosis pertamanya bolus 1 mg. Jadi bolus langsung dimasukin 1 mg. Satu ampul atropin ini isinya 1 mili. 1 mili ini isinya 1/4 mg. Jadi untuk memberikan 1 mg itu butuh 4 ampul. Jadi sekali suntik itu 4 ampul atropin. Nah, ini kita harus berikannya bolus ya. Kenapa kok kita harus berikannya bolus? Karena kalau kita berikannya pelan-pelan justru muncul yang namanya paradoksikal bradikardi. Justru malah pasiennya malah tambah bradikardi. Aneh kan? Obatnya atropin tujuannya untuk naikin, tapi karena kita ngasihnya terlalu sedikit atau terlalu pelan, itu justru malah menyebabkan bradikardi pasien. Malah pasiennya mati bukan karena bradikardi awalnya, tapi karena dikasih atropin yang terlalu pelan atau terlalu sedikit. Nah, atropin ini kita bisa berikan setiap 3-5 menit dengan dosis maksimal 3 mg. Jadi sekali ngasihnya itu 1 mg, diulangi setiap 3-5 menit, maksimal ngasihnya 3 kali. Karena dosis maksimal 3 mg. Kalau misalnya si atropin ini tidak berhasil, tadi kita bisa pertimbangkan transcutaneous pacing, yang akan aku jelasin di slide selanjutnya, atau kita berikan obat-obatan. Obat-obatannya apa? Bisa dopamin, kita berikan drip 5-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit, atau epinephrine drip. Epinephrine drip dengan laju 2-10 mikrogram per menit, iterasi sesuai respons pasien. Ini dopamin, ini ada epinephrine. Nah, ini aku akan ngejelasin mengenai transcutaneous pacing. Jadi transcutaneous pacing itu dari namanya transkutan. Jadi dia berasal dari kulit. Jadi dia pacing. Pacing itu berarti kita mencoba menggantikan fungsi sinus. Jadi kita memberikan kejutan listrik untuk biar si ventricle itu berdetak, tapi kita berikannya itu dari luar, secara eksternal. Eksternalnya lewat mana? Lewat kulit. Makanya namanya transcutaneous pacing. Alatnya apa? Alatnya sama dengan alat defibrilasi. Ini kan defibrilator ya. Kita lihat di sini ada opsi atau ada knob yang tulisannya tuh pacer. Nah, itu berarti masuk ke mode pacing. Nah, dari situ kita pasang pad. Kita pasang pad pada pasiennya, bisa anterior posterior, jadi di depan dan di belakang, atau bisa kita pasang padnya itu seperti konvensional, jadi
dari atas ke bawah. Jadi jantung di apex dan di sternum dan apex. Ini right pectoral and apical configuration. Nah, dari sini ntar dihidupin pacernya, lalu kita setting seberapa cepat detakan yang kita mau. Ini transcutaneous pacing. Ingat konsultasi ke dokter ahli jantung. Kalau udah sampai pakai kayak gini ya kita konsultasi ke dokter ahli jantung. Ya, itu aja algoritma bradikardi. Semoga berguna. Selamat belajar, semangat belajar, dan Tuhan memberkati.